Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Insan, sekarang kita lihat. Jadi ayat yang pertama sudah disampaikan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ini seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi sebelum kita lanjutkan penjelasannya atau tafsirnya. Dari ayat yang pertama sudah, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dihafalkan artinya ya. Hal ata, apakah, bukankah, sudahkah, ata telah datang, ala kepada, atas maksudnya kepada, ala itu artinya atas, atas nama Allah, Allah, atas ya maksudnya kepada. Al-insani manusia itu hinun satu waktu minad dahri dari masa yang panjang, dari masa. Lam yakun syai'a belum menjadi sesuatu manusia itu mazkura yang disebut, yang diingat. Nah, itu ayat yang pertama. Al-ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna sesungguhnya kami khalaqna, kami telah menciptakan al-insana manusia itu min dari nutfatin setetes air mani, amsyajin yang bercampur, nabtalihi kami menguji dia, faja'alnahu maka kami jadikan dia sami'an mendengar, basiron melihat. Tuh. Terus ada ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna sesungguhnya kami Allah hadainahu kami telah menunjukinya as-sabila jalan itu, imma ada kalanya ada yang syakiron bersabar bersyukur, wa imma dan ada kalanya atau dan ada yang kafuro kafir. Karena manusia ini ada yang bersyukur kata Allah dan ada yang kafir, maksudnya ada yang bersyukur ya ini menjadi orang beriman, dan ada yang kufur yang enggak mau jadi orang beriman. Ya, dia kufur kepada Allah atau tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi tidak berterima kasih kepada Allah itu adalah model orang yang tidak beriman. Nah, makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah. Itu bersyukur. Enggak ada apa-apa pun alhamdulillah. Apalagi ada apa-apa yang menyenangkan. Duduk diam-diam ini alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apalagi dapat duit, wow, alhamdulillah lebih banyak lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, apalagi sehat, tuh alhamdulillah. Sakit aja suruh ucapkan alhamdulillah kok. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu ya. Ini yang ketiga. Ya, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Karena ada yang iman, ada yang kafir. Lalu Allah bicara berikutnya, ya. Innal kafirin. Innal kafirin. Yang keempat,
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Tadi setelah Allah bicara imma syakira wa imma kafura. Ada manusia yang beriman bersyukur dan ada manusia yang kufur tidak beriman. Lalu Allah ingatkan kalau kufur, ayat berikutnya, inna sesungguhnya kami a'tadna kami telah menyediakan lil kafirina untuk orang-orang kafir itu salasila rantai-rantai wa aghlalan dan borgol-borgol belenggu-belenggu wa sa'ira dan api yang menyala-nyala. Sa'ir, neraka sa'ir ya. Jadi untuk orang kafir di akhirat sana nanti sudah enggak ada lagi senang-senang. Makan-makan enak enggak ada lagi. Kumpul-kumpul senang-senang enggak ada lagi. Yang ada rantai, belenggu, api. Yes. Itu aja yang ada. Makanya kita jangan jadi orang kafir. Jangan jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Malah jadi orang yang kufur, sombong, takabur. Masuk dalam sa'ir, neraka sa'ir. Hati-hati ya, jangan sombong mentang-mentang jadi pembesar, jadi pejabat tinggi. Jadi orang yang berkuasa, jangan sombong. Anda berkuasa karena Allah yang membuat Anda berkuasa. Untuk dilihat bagaimana ketika Anda berkuasa. Apakah bersyukur kepada Allah karena diberi kekuasaan sehingga bisa mengatur sesuatu segalanya dengan benar, dengan baik? Atau sebaliknya, kufur, takabur, sombong? Neraka sudah disiapkan, kata Allah. Itu bagi orang-orang yang kafir. Lalu sebaliknya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ayat berikutnya Allah bicara tentang orang yang baik-baik. Untuk orang yang kafir satu ayat saja Allah cukup bilang. Seperti surah Al-Baqarah. Untuk orang beriman Allah bicara dalam banyak ayat, dalam beberapa ayat. Ya, 5 ayat. Alif lam mim. 1 ayat 1. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau dibaca semuanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman percaya kepada semua yang gaib dan mereka menegakkan salat dan mereka membayarkan menginfakkan sebagian apa yang Allah berikan, Allah telah rezekikan kepada mereka. Itu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang bertakwa juga adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum Al-Quran dan mereka yakin kepada akhirat. Itu. Terus kata Allah, kalau manusia beriman, manusia menegakkan sholat, manusia infak, manusia beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan selain Al-Quran, yaitu kepada kitab Taurat, juga beriman, kepada Injil juga beriman, dan yakin kepada akhirat. Karena yakin kepada akhirat maka mereka tidak berani berbuat jahat, tidak berani berbuat dosa. Allah bilang pada ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Atau di bawah panjang sekalian.
Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang sukses. Jadi orang yang sukses itu orang yang beriman, walaupun miskin, sukses. Di akhirat nanti, kalau di dunia ini ya sengsara jadi orang miskin, susah, menderita. 5 ayat Allah bicara tentang orang beriman, kata Ibnu Abbas. Pada ayat berikutnya, apa ayat berikutnya bunyinya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja apakah engkau Muhammad memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Jadi orang kafir itu dikasih peringatan atau enggak dikasih peringatan sama. Mendengarkan pengajian atau tidak mendengar pengajian sama, enggak ada perubahan. Itu ya. Dinasihati atau tidak dinasihati ya sama, enggak berubah. Tuh. Makanya kata Allah, apa setelah itu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah menyegel hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ada tutupnya, ada tutupan. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan Allah sudah mengunci, menyegel, menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala fi qulubi wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, dan atas penglihatan mereka ada tutupnya, ada tutupan. Jadi penglihatan mereka tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa. Baca Al-Quran bisa, tapi mana yang benar, mana yang enggak benar, enggak ngerti mereka. Itu orang-orang kafir di Belanda, di Islamic Center di Leiden, di Islamic Center Chicago, di Islamic Center di mana itu satu lagi, Chicago, Leiden, Ontario, Kanada, ada lagi di mana gitu ya, satu lagi Denmark, bukan di Jerman. Nah, itu profesor-profesor itu ahli-ahli bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, bisa bicara bahasa Arab, bisa baca kitab. Tapi mereka bukan orang Islam. Masya Allah. Sampean yang orang Islam malah nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, nggak bisa tapi beriman kok. Mereka bisa tapi nggak beriman. Makanya Allah bilang mereka itu as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Walaupun mereka profesor, tapi Allah bilang mereka orang bodoh. Di belakang ayat nanti. Itu 2 ayat itu untuk orang kafir. Yang paling banyak Allah cerita tentang orang munafik. 13 ayat. Dari mulai ayat 8, 9, 10, 11, 12 sampai 20. Kenapa? Karena orang munafik ini banyak jumlahnya. Sama seperti orang kafir juga banyak. Tapi orang yang kafir, ini Allah cuma bicara dalam 2 ayat saja. Kenapa? Karena sederhana sekali untuk mengetahui orang kafir itu gampang sekali. Cukup 2 ayat saja sudah jelas. Di surat Al-Baqarah, awal-awal ayat surat. Ya, tapi Allah bicara tentang orang beriman lebih banyak dalam 5 ayat. Tapi untuk bicara tentang orang munafik, Allah bicara dalam ayat yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena orang munafik ini susah, ciri-cirinya itu susah. Makanya kriterianya banyak. Hingga Allah bicara tentang orang munafik ini dalam banyak surat.
Kenapa mereka sampai disebut dalam banyak ayat untuk menceritakan ciri-ciri mereka? Allah bilang mereka itu begini banyak dalam banyak ayat. Karena orang beriman itu, karena orang munafik itu secara lahiriah mereka orang muslim. Tetapi secara batiniah mereka masuk orang kafir. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jangan-jangan kita termasuk yang ini, na'udzubillah min syarri dzalik. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka haji seperti kita haji. Mereka puasa seperti kita puasa. Kadang-kadang mereka bayar zakat juga. Kadang-kadang. Nah, tapi mereka sama dengan orang kafir, masuk neraka nanti. Tuh, makanya Allah bicara dalam banyak ayat. Di surat Al-Insan ini Allah bicara tentang orang kafir satu ayat aja. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'i. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Satu ayat saja. Terus berikutnya Allah bicara tentang orang beriman. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang beriman itu yashrabu, satu mereka nanti akan minum min ka'sin, dari piala, dari gelas yang ada minumannya, yang kana adalah mizajuha, campuran minumannya itu kafuro, namanya kafuro. Gitu saja sudah, enggak usah diterjemahkan. Kalau terjemahkan kapur nanti bayangannya kapur tulis, kapur barus, enggak enak. Campurannya namanya kafur. Bentuknya kayak apa nanti kita lihat di sana. Itu saja ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Lalu pada ayat yang ke-6, aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Minuman itu tadi adalah mata air yang yashrabu biha, akan meminumnya ibadullah, wali-walinya Allah, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah. Mereka akan memancarkannya dengan sebenar-benar memancarkan. Itu aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yang kedua, mereka akan minum ya, yang minuman tadi adalah minuman yang khusus itu. Terus pada yang sifat yang kedua orang berbaik-baik atau orang beriman ini adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka akan selalu memenuhi dengan sempurna dengan nadar-nadar mereka atau janji-janji mereka. Orang beriman itu selalu memenuhi janji kalau berjanji, selalu menunaikan nazar kalau bernazar. Itu secara zahir makna ayat seperti itu. Orang beriman itu selalu memenuhi janji, selalu memenuhi nazar mereka. Makna ayat ini, kalimat ini bukan hanya itu, tapi mereka yang disebut nanti di belakang, orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, orang-orang yang dimaksud dengan yufuna bin nadri, menunaikan nadar, adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini ya, itu yang dimaksud dengan ini loh. Ada yufuna, Allah maksudkan yufuna bima faradallahu alaihim, mereka memenuhi apa yang Allah perintahkan, fardukan kepada mereka, Allah wajibkan kepada mereka, minas sholati, berupa sholat, wa zakati, dan membayar zakat, dan wasaumi wal haji wal umroh, dan suap puasa dan haji dan umroh, dan lain-lain. Wa ghairiha minal wajibat. Atau kata Ibnu Katsir sederhana, orang-orang yang baik-baik yang disebut dengan yufuna bin nadri adalah yata'abbaduna lillah.
Orang-orang yang hidupnya hanya mengabdi kepada Allah. Bukan mengabdi kepada partai, bukan mengabdi kepada organisasi, bukan mengabdi kepada alma mater, bukan mengabdi kepada orang tua, bukan mengabdi kepada atasan, bukan mengabdi kepada negara, bukan mengabdi kepada ibu pertiwi, bukan. Ibu pertiwi itu siapa? Kamu pernah lihat, Pak? Jadi mengabdinya hanya kepada Allah, yaitu dengan cara mereka melaksanakan ibadah kepada Allah dalam apa saja yang Allah wajibkan kepadanya, yang Allah mewajibkannya kepada mereka. Allah mewajibkan ibadah itu kepada mereka karena mereka hidup hanya untuk beribadah karena itu yang diwajibkan oleh Allah. Apa? Caranya bagaimana? Min fi'lit ta'atil wajibah. Dia itu dengan melakukan ketaatan yang wajib dilaksanakan. Itu nanti dalam tafsir lain penjelasannya juga sama. Di semua tafsir itu sudah saya baca, itu semuanya sama keterangannya. Ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu menunaikan kewajiban mereka, janji mereka, nazar mereka, dan mereka takut kepada hari yang adalah hari itu kejelekannya menyebar kemana-mana, tersebar mustatiron, tersebar kemana-mana kejelekan. Jadi di mana-mana yang ada tuh keburukan, nggak ada keenaan, kenikmatan nggak ada lagi. Itu orang beriman tuh takut kepada hari yang seperti itu. Ya, terus itu tadi yang ketiga. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana yufuna bin nadri yang kedua, yang ketiga wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Terus ayat yang berikutnya adalah ayat yang ke-8. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan yang keempat, mereka orang-orang yang baik-baik itu suka memberi makanan kepada orang miskin dan kepada anak yatim, kan kepada tawanan atau tahanan atau kepada istri-istri mereka. Itu pada keluarga mereka. Jadi hidup mencari makan, dapat makanan dikasihkan ke orang. Dan yang dikasihkan oleh orang yang baik-baik ini adalah makanan yang dia sukai. Bukan makanan yang tidak dia sukai dia kasihkan. Bukan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberi makanan kepada orang dengan makanan yang kita tidak sukai. Misalnya kita enggak suka durian. Aku mau ngasih durian pada orang, enggak apa-apa. Itu enggak termasuk di sini. Karena durian itu kamu enggak suka tapi orang banyak yang suka. Nah, gitu loh. Ya, jadi jangan salah paham. Itu ayat itu. Jadi yang kelima ya, wa yut'imuna at'am. Ya, berikutnya setelah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Terus pada ayat yang ke-9 diterangkan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya tiada lain kami memberi makanan kepada kalian karena mencari keridhaan Allah. Karena kami mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidaklah kami menginginkan dari kalian balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kita ngasih orangnya enggak berterima kasih enggak apa-apa. Karena yang saya harapkan, yang kami harapkan keridhaan Allah. Kami lakukan ini liwajhillah. Dan itu bisa mereka ucapkan, bisa juga tidak mereka ucapkan. Dalam tafsir dikatakan seperti ini penjelasannya, ya. Innama nut'imukum liwajhillah, itu ini innahum lam yatakallamu bihi. Mereka ada yang tidak berbicara dengan kata kalimat seperti itu, tidak, tapi dalam hati saja. Atau Allah tahu dalam hati mereka lakukan memberi makan tadi untuk mencari keridhaan Allah. Jadi sehingga dikatakan oleh Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi kata tafsir Ibnu Jarir,
Yaquluna lil ladzina yut'imunahum, mereka selalu berkata ya kepada orang-orang yang mereka beri makanan kepada mereka, makanan itu, kami lakukan ini bukan mengharapkan dari kalian wahai manusia atas pemberian makanan kami kepada kalian balasan, dan tidak pula ucapan terima kasih. Tidak, kami memberi bukan ingin mencari itu. Ibnu Katsir mengatakan kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan tidak pula ucapan terima kasih, yaitu kami tidak mencari dari kalian balasan yang dengan itu kalian membalas kepada kami. Kamu dulu ngasih hadiah, sekarang saya kasih hadiah. Enggak begitu. Orang baik-baik itu ngasih hadiah ikhlas. Jangan sampai kita ngasih hadiah, kita diundang ke pesta, kawinan orang kah, kawinan anak orang, tasmiahan kah, atau apalah acara. Biasanya pada pesta perkawinan disediakan kotak infak. Disediakan kotak, ya toh? 2 biasanya Pak, kanan kiri. Ada buku tamunya. Terus orang masukkan ke situ amplop. Sampai di rumah pasti amplop itu dibuka-buka Pak, pasti itu. Dan kata orang ini, bukan kata saya. Kadang-kadang ada amplop yang kosong. Apa benar sih? Kok tega-teganya itu kalau? Ada itu Pak. Ada. Masya Allah. Mudah-mudahan orangnya lupa ngisi duit. Jadi kosong. Tapi kalau sampai ada niat, apa orang ini dulu saya undang, dia enggak ngasih hadiah kok. Sekarang undang saya enggak ngasih juga hadiah. Nah, kalau sampai itu yang terjadi, maka masuk ke sini. Saudara bukan termasuk orang yang baik-baik. Itu. Karena orang baik-baik itu ngasih yang ngasih, enggak ada. Ini sekarang saya kasih hadiah ya. Nanti kalau aku ulang tahun, kamu ngasih hadiah aku loh ya. Itu namanya bukan orang baik gitu. Ya. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Lalu pada ayat yang ke-10, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Inna sesungguhnya kami. Sampai sini kan? Sampai sini ayat ini hari ini kan? Ya. Ini dihafalkan loh ya, baru 9 ayat, baru 10 ayat. Ini jangan-jangan ini dihafalkan yang surat Al-Mursalat lupa. Ini biasanya terjadi kayak begitu biasanya. Makanya membaca Al-Quran itu tiap hari. Ya. Apalagi para imam itu tiap hari baca Al-Quran. Ya bukan imam aja baca Al-Quran, kok disuruh baca Al-Quran tiap hari. Inna sesungguhnya kami, ya ini perkataan orang yang baik-baik. Inna nakhafu sesungguhnya kami ini kami takut. Ya inna sesungguhnya kami nakhafu kami takut. Jadi inna ini ada 2 kata. Ada in dan ada na. Gitu loh Pak. Jadi ini terdiri dari tulisan kayak gini loh. Mana itu? Yang titik bawah yang mana itu? Enggak ketok. Ini titik atas. Masyaallah. Mripat terus ora cetha niki. Gini aja lah, nyari susah. Ini dari kata in sama gini loh. Ini inna itu dari kata, ini saya nulisnya enggak betul ini ya, harusnya ini hamzah. Tapi yang apa namanya? Kepala huruf hamzahnya di bawah. Ya. Alif tapi di bawahnya, tapi sebenarnya ini huruf hamzah bukan huruf la. Kayak gini loh. Nah. Ini loh. Ada hamzah.
Ini bukan huruf alif, ini huruf hamzah. Inna, ada kata in yang artinya sungguh, dan ini adalah huruf. Na artinya isimnya inna. Nah, ini adalah isimnya inna. Karena huruf inna itu ada inna wa akhwatihi, inna dan saudara-saudaranya. Jadi ada in dan saudara-saudaranya, itu adalah huruf yang khusus, yang punya amil, yang bisa beramal. Huruf tapi bisa beramal, bisa bermanfaat, bisa berguna. Ada huruf yang tidak bisa beramal juga ada. Nah, Masya Allah, bahasa Arab itu luar biasa. Jadi huruf ini, huruf inna, itu setiap ada huruf inna pasti ada isim inna. Nah, ini isim inna. Kata tulisannya na, tapi maksudnya ini nahnu. Ini dari kata nahnu. Inna nakhafu min rabbina, nakhafu kami takut, min rabbina dari Tuhan kami, pemelihara kami. Kami orang yang takut kepada Tuhan kami. Yauman, yaitu pada hari yang abusan, banyak orang bermuka masam. Qamtariron, banyak orang yang apa itu diartikan, apa di situ Pak? Hah? Banyak orang apa di situ diartikan? Banyak orang yang bermuka masam dan banyak orang yang mengalami kesulitan. Hari yang abusan, penuh dengan kemasaman, maksudnya orang yang bermuka masam. Qamtariron, penuh dengan kesulitan. Hari yang penuh dengan orang bermuka masam dan hari yang penuh dengan kesulitan, ya hari kiamat. Nah, orang yang baik-baik itu takut kepada Allah di hari kiamat nanti. Jangankan di hari kiamat, masih di dunia ini saja mereka sudah takut kepada Allah. Orang yang baik-baik itu. Lebih-lebih lagi nanti di hari kiamat. Ya, maka dalam tafsir diterangkan, inna nakhafu min rabbina yauman abus. Sesungguhnya kami takut dari Allah, takut dari siksaan Allah di hari yang bermuka masam. Apa yang bermuka masam? Tak basu fihil wujuh, akan bermuka masam pada hari itu wajah-wajah manusia. Kenapa? Min haulihi, karena kengeriannya, wa syiddatihi, dan karena keberatannya atau kesulitannya. Siapa yang bermuka masam? Ya basul kafir. Yang akan bermuka masam adalah orang-orang kafir, kata Imam Ibnu Jarir. Yauma idin, di hari itu. Kalau di hari sekarang, di hari dunia, orang-orang kafir enggak jarang yang bermuka masam. Kebanyakan mereka suka tertawa-tawa. Kerjanya bersenang-senang. Orang kafir. Karena hidupnya dimudahkan oleh Allah. Hidupnya diberi kesenangan hidup. Mutrofin. Kaum mutrofin mereka itu. Orang-orang yang diberi kesenangan hidup. Makanya mereka selalu tertawa riang, tiap hari duitnya banyak kok. Jarang bersedih hati. Jarang susah mikirin, aduh nanti aku bayarnya bagaimana, aduh nanti aku bayarnya bagaimana. Enggak ada begitu bagi mereka. Tapi nanti di akhirat berbalik. Yang beriman, yang hidupnya susah, di sana berseri-seri wajahnya. Nanti dijerat di belakangnya. Walaqahum nadratan wa surura, itu. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Itu orang beriman di sana akan berseri wajah mereka. Allah menyelamatkan mereka dari keburukan di hari itu. Terus walaqahum, dan Allah mempertemukan kepada mereka, memberikan kepada mereka nadratan, wajah yang berseri-seri, sururon, hati yang senang. Hatinya senang, wajahnya berseri-seri. Kalau orang wajahnya berseri-seri pasti hatinya sedang senang. Kalau orang merangut,
Wah, ini berarti ada masalah ini. Nah, marah dia, lagi enggak senang. Jadi nanti orang kafir di hari kiamat akan bermuka masam. Sampai hatta yasila min baini ainaihi arakun mislul qatron, kata Imam Ibnu Jarir. Beliau menjelaskannya begini. Nanti ya orang-orang kafir itu di hari kiamat akan bersedih dan sampai-sampai mengalir di antara kedua matanya arakun, keringat. Yang mengalir keringat. Yang mislul qatron, keringatnya itu seperti aspal, tir. Hitam, wajahnya hitam. Wajahnya muram, hitam pula. Kalau orang beriman wajahnya putih, berseri-seri. Walaupun waktu di dunia dulu dia kulitnya hitam, negro. Tapi nanti di akhirat kalau dia beriman putih, berseri-seri. Tuh. Nah, orang kafir walaupun di dunia ini wajahnya apa namanya? Glowing. Glowing gitu. Nanti di akhirat mengalir air mata yang hitam seperti tir, kata Ibnu Jarir. Nih, qamtariron al-qamtariru, kata-kata al-qamtariru maknanya adalah asyadid, kata Imam Al-Bahawi. Jadi banyak kesulitan ya di hari itu. Nah, sebelum datang hari itu, makanya saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang baik-baik saja. Jangan berbuat yang tidak baik. Berbuatlah selalu yang baik kepada siapapun. Kepada orang yang baik kita berbuat baik. Kepada orang yang jahat pun kalau bisa kita juga berbuat baik. Masya Allah. Itu orang yang disebut al-abror. Makanya susah jadi orang baik. Banyak yang harus dilaksanakan, ditunjukkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua ke dalam golongan al-abror dan mati dalam keadaan sebagai al-abror. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.